Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan di bumi dan di surga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari anak-anak muda yang siap memuji nama Tuhan katakan amin.
ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku
Shalom teman-teman, salam dari rumah. Halo teman-teman, sebelum kita mulai sharing firman hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai firmannya. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan maupun secara media online di YouTube. Biarlah Tuhan kami berkati setiap kami agar kami boleh menangkap isi hati-Mu hari ini. Ajarlah setiap kami untuk kami boleh belajar firman-Mu dan kami juga boleh membentuk hidup kami semakin serupa dengan gambar-Mu, Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman adalah firman-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Amin. Alright, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya kehidupan gereja, yo. I miss my church, gitu kan. Kalau kalian udah lihat judulnya atau cover title-nya, It's About Church, tentang gereja. Gimana kita kehilangan gereja. Gue miss banget, gue kangen banget sama gereja gitu ya. Aduh, dulu mah pagi sampai malam gue di gereja ya. Nggak tahu kalau teman-teman juga mengalami feel the same gitu kan. Pengen banget gak sih kita ke gereja lagi, oh my god gitu kan. But anyway, kita akan belajar sama-sama gereja, what is the real essential of church. Check this out. Shalom semuanya, shalom semua teman-teman, teman pelayanan, teman-teman JCN Youth, welcome back to JC Youth Online Service. Dan hari ini kita juga masih berlangsung ibadah online nih teman-teman. How are you? Gimana kabarnya? So excited untuk ada ngobrol sama teman-teman semua. Dan aku harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita, gembira dimanapun teman-teman berada. Aku yakin hari-hari ini juga kondisi semakin membaik gitu kan. Dan gereja kita juga sudah mulai untuk ibadah onsite gitu ya. Sejak 7 November, aku harap teman-teman juga excited menyambut hal tersebut. Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah berusia dan sudah divaksin juga bisa join. Kita ketemu di ibadah onsite di cabang-cabang yang sedang dilakukan onsite. But anyways, JC Youth kita akan masih jalan online, tapi aku harap juga kondisi semakin membaik gitu kan, dan kita bisa bertemu onsite kembali. Amin, amin. Hey, hari ini gue pengen sharing tentang belakangan ini berasa gak sih teman-teman bahwa ibadah online dan onsite itu beda gitu ya, bahwa kayaknya beda aja gitu ya sensasinya, feel-nya gitu kan. Walaupun kita tahu bahwa ya sama-sama ibadah gitu ya, sama-sama kita cari Tuhan, sama-sama berdoa, kita sama-sama praise and worship, kita sama-sama mencari Tuhan, tapi it just feels different, you know, it hits differently, right? Onsite dan juga online gitu ya. Dan belakangan ini yang aku mau coba share gitu ya, aku cuma pengen kita sama-sama belajar gimana sih kita bisa menjaga keintiman kita, iman kita di saat walaupun kondisi membaik tapi kan kita masih online gitu ya. Secara prokes ya kita harus tetap jaga juga, nggak bisa sembarangan. Nah, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita antisipasi agar level iman kita tidak semakin menurun gitu ya. Dan ini adalah momen-momen sangat krusial apalagi buat kita anak-anak muda itu untuk menjaga iman kita gitu kan. Jangan sampai selesai pandemi kita jadi malas ke gereja gitu kan. Udah keenakan online, bahkan mungkin udah keenakan nggak ke gereja, nggak ibadah. Ayo, siapa yang belakangan ini kalau nggak ke gereja atau nggak ibadah berasa biasa-biasa aja gitu kan? Ya udahlah gitu kan. Atau mungkin hanya sekedar dengar firman tapi nggak serius juga. Nah, kita kan sama-sama belajar hari ini tentang yang namanya gereja tuh apa sih gitu kan. So sedikit flashback juga mungkin gitu ya, saat-saat kita onsite, really I miss my church gitu kan. Dimana kita biasa tiap minggu ngumpul, tiap minggu kita hangout, tiap minggu kita beribadah bareng, doa bareng, cool bareng. But sekarang kan susah banget ya. Kalaupun ada ibadah dan juga cool itu, it just hit differently, right? Beda aja gitu kan feel-nya. Nah, yang menarik itu kenapa ya gitu kan? Why? Why? Gitu kan? Kenapa terasa beda gitu kan? I mean, in the end ya kita tetap ke gereja gitu kan. Kita tetap it's a church gitu kan. It's a online service gitu kan. Dan tentu komposisinya tetap ada, praise and worship ada, lalu firman Tuhan ada, doa ada gitu kan. Tapi kenapa berbeda gitu kan? Ini yang kita coba bahas. Kenapa, pernah gak sih teman-teman juga ngerasa bosen ibadah online? Dan mungkin kalian mulai pindah satu gereja ke gereja lain. Tapi kalau kita compare dengan sebelum
COVID gitu, sebelum pandemi, kita mungkin jarang banget yang namanya pindah-pindah gereja gitu kan. Ya let's say di satu gereja ya di situ-situ aja. Kenapa kita semakin muda dan mungkin ada merasa bosan dan rasa pengen tahu lebih mungkin gitu kan, yang buat kita pindah dan merasa hari ini nggak seru, minggu depan nggak seru gitu kan. Ada rasa bosan. Padahal dulu kita tiap minggu ke gereja, every week, mungkin setiap pagi, mungkin teman-teman pelayanan, mungkin teman-teman join dalam call juga, mungkin teman-teman rajin dan setia melayani dari pagi sampai malam. Tapi kenapa hari-hari ini kayak 2 jam aja udah cukup, sejam aja udah cukup, firman aja deh 30 menit, itu pun mungkin sambil melakukan hal yang lain dengernya gitu kan. Why? Seharusnya kan gereja tidak membuat orang bosan. Kan gereja itu bukan sebuah tontonan. A church is not a show. A church is not just another content di dalam YouTube gitu kan. A church is a church where di mana kita belajar firman Tuhan, di mana kita juga berkumpul dengan orang-orang yang percaya. Itulah gereja. Nah, makanya hari ini kita akan belajar dari jemaat mula-mula, apa sih ciri-ciri daripada jemaat mula-mula atau yang cikal bakalnya dari sebuah gereja. Apa elemen yang ada di dalam sebuah jemaat mula-mula, dan mungkin ada elemen yang kita kehilangan beberapa 1,5 tahun lebih ini. Nah, kita harus cari balik esensi daripada gereja ini. Kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Aku bacakan buat teman-teman. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di sini adalah awal-awal Petrus itu mulai setelah terima Roh Kudus, dia mulai berkhotbah gitu ya pertama kalinya. Nah, akhirnya 3.000 jiwa itu bertobat. Ini ada cikal bakalnya jemaat mula-mula. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wow, ini adalah salah satu gambaran di mana orang-orang yang percaya itu berkumpul setiap hari. Mereka terus bertekun, mereka terus berkumpul di dalam pengajaran dan juga di dalam komunitas. Nah, inilah yang penting nih. Ada 3 hal yang akan aku bedah hari ini. Kita belajar sama-sama 3 hal dalam esensi dalam sebuah gereja yang mungkin dalam 1,5 tahun ini kita kehilangan esensi ini. Nah, inilah yang kita harus dapetin lagi, kita harus cari lagi gitu ya, untuk kembali ke dalam esensi dalam sebuah gereja itu. Karena kenapa? Kalau kita semakin membiarkan hal ini terjadi, teman-teman, maka kita akan mudah sekali meninggalkan gereja. Karena kita merasa gereja nggak ada apa-apanya. Kita merasa nggak dapat apa-apa. Kita merasa nggak ke gereja juga nggak apa-apa kok, 1,5 tahun ini nggak disambar petir gitu kan. Dan hidup berjalan aja. Mungkin ada yang makin membaik karirnya, mungkin ada yang makin membaik usahanya. Padahal gerejanya udah mulai renggang gitu ya, atau mungkin hubungan dengan Tuhan mulai renggang. Nah, ini kita kan sama-sama belajar hari ini tentang gereja. Apa sih esensi gereja dan kenapa itu sangat penting di dalam kehidupan kerohanian kita. Okay? Let's go. Yang pertama itu adalah tentang pengajaran firman Tuhan. Nah, kita berapa sering sih untuk kita fokus dengan firman Tuhan belakangan ini secara online gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang online terus beda tuh sama dulu di mana kita tuh sangat encounter dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Maka di Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dikatakan, apa sih jemaat mula-mula itu ciri khasnya? Pertama, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka berkumpul di dalam rumah Tuhan. Mereka ketemu di situ, dan kalau kita baca di ayat sebelumnya itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran daripada firman Tuhan. Ada satu encounter di sana dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini pertanyaannya, apakah kita sudah mengalami encounter sama Tuhan pada saat kita beribadah dari rumah? Penting nggak? Penting banget. Karena itu esensi gereja. Esensi pada saat kita ibadah itu harus ada encounter dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Masalahnya pada saat kita online, apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dimana dulu kita sangat antusias mendengar firman Tuhan, ramai-ramai gitu sama teman-teman, gitu kan. Apalagi kadang kita nyari pembicara yang bagus juga gitu kan.
Nah, dan kita sangat antusias dan kita sangat terbangun oleh firman yang diberitakan. Nah, hari-hari ini online, kita bisa cepetin, kita bisa pause gitu kan. Nah, apakah esensi mendengar firman Tuhan ini masih kita jaga? Artinya apa? Artinya kita harus mendengarkan itu ya sesuai, kita dengarin aja seperti dulu kita biasa dengar firman Tuhan. Nggak perlu dicepetin, nggak perlu diganti, nggak perlu di skip, nggak perlu di pause gitu kan. Jangan sambil makan, jangan sambil misalnya mandi misalnya, atau jangan sambil jalan-jalan gitu kan. Kita harus tetap melakukan ibadah seperti dulu kita beribadah. Karena kalau enggak, kita akan menganggap enteng ini dan menjadikan ini sebuah tontonan gitu kan. Contoh kalau dulu dengar firman Tuhan itu langsung gitu kan, bisa sharing sama teman gitu kan di gereja. Nih, contoh ini adalah suasana pada saat kita dulu dengar firman Tuhan nih, buat teman-teman bisa bandingin gitu kan. Dulu dan sekarang kayak apa sih bedanya? Nih, aku coba gambarin ya, simple gitu kan. Nih. Yes, amin. Awesome. Bagus banget sharingnya. Diberkatin banget. It's so great. Memberikan Bening hari banget, depan Pak Dit. yang penuh harapan. Amin. Sebuah Dit. rancangan damai sejahtera. Ya, Ma. Sebuah rancangan yang bukan rancangan kecelakaan. Dan Makan apa ya abis ini ini? rencana yang Tuhan udah Tetap pecat. buat sedemikian rupa Belum mulai misi buat kita semua gitu teman-teman. Buat kita para anak-anak. Nah, sekarang itu udah kayak tontonan doang. Betul gak sih? Kayak ya it's a YouTube thing gitu kan. Dan kita udah terbiasa dengan YouTube yang dimana itu adalah tontonan. Kalau kita nggak suka kita ganti. Kalau kita merasa membosankan kita skip gitu kan, kita cepetin. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mengalami encounter sama Tuhan. Ini harus kita jaga bahwa encounter itu harus ada. Kita harus ngalamin hadirat Tuhan, kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Caranya gimana? Kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus dengan firman Tuhan, kita nggak akan ngalamin encounter itu. Ingat teman-teman, pada saat kita di gereja, kita fokus mendengar firman Tuhan. Bahkan ke WC aja mungkin nggak boleh dimarahin gitu kan. Dijaga pintunya. Dan mungkin kita agak segan untuk ngobrol. Tapi sekarang, mungkin sambil tiduran pun kita dengar firman Tuhan. Nah, ini adalah suatu esensi yang kita hilang. Esensinya itu harus dijaga. Caranya boleh berubah, medianya boleh berubah, tapi esensi harus dijaga. Dengar firman Tuhan harus fokus, harus tekun. Kenapa? Agar di situ Tuhan berbicara kepada kita dan di situ kita membangun suatu ketekunan, suatu kedisiplinan dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini penting banget untuk teman-teman ingat. Esensi dalam mendengarkan firman itu harus fokus, tekun, disiplin. Karena kita belajar. Karena kita ada teguran Tuhan. Yang pertama adalah encounter. Pastikan kita ngalamin encounter sama Tuhan. Kalau kita ibadah tidak ada encounter, maka kita akan merasa bosan. Maka kita akan merasa biasa-biasa aja. Maka kita akan merasa nggak ada bedanya. Ya kan? Hanya sebuah tontonan. Oke, yang poin kedua yang sama pentingnya juga adalah apa sih? Komunitas. Nah, ini juga sama-sama penting nih komunitas itu. Kenapa? Di Kisah Para Rasul 2:46 lanjutannya itu dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Aku mau highlight kata makan bersama-sama di sini ya. Nah, ini adalah satu hal yang esensi yang kita hilang juga nih teman-teman. Ya gak sih? Dulu kita ibadah tuh rame-rame. Praise and worship rame-rame. Ini aku mau kasih sedikit flashback deh dulu kayak apa ya gitu kan. Cung. Hai guys, kita mau latihan di area. Ini di sini ada goa, di situ ada goa, depan goa, belakang goa, semua goa ya. Saya merasa jadi kawan goa gitu ya.
Nah, itu dia. Dulu tuh kita PPW rame-rame, tapi kalau sekarang kan sendirian. Coba misalnya, haleluya, semua sorakan haleluya, haleluya. Aneh, garing. Kayak, makanya lebih baik ya jadikan PPW kayak Spotify aja kita dengerin gitu kan. Wah, ini satu esensi yang hilang lagi. Kenapa? Karena dulu ada faktor sosialisasi, ya kan, dengan teman-teman, dengan orang lain gitu kan. Sekarang ibadah is just a watch, is a series gitu gak sih? Ya gak sih? Kayak ya itu yang terjadi gitu loh. Dan inilah yang satu esensi lagi yang hilang, yaitu komunitas. Dimana dulu kita rame-rame sama teman-teman gitu kan. Dan ini yang sebenarnya penting. Dalam gereja itu penting. Kenapa? Ada faktor orang lain. Selain kita belajar firman Tuhan, kita ada juga komunitas. Kita ada orang lain. Kita ada saling membangun gitu kan. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Karena kenapa? Karena yang namanya kata gereja itu berasal dari kata eklesia, artinya apa? Suatu kelompok yang dipanggil keluar. So it's all about group of people, tentang satu kelompok manusia gitu ya. Nah, inilah makanya ada esensi dalam gereja, dari namanya juga eklesia, suatu kelompok. Nah, inilah esensi yang namanya komunitas itu mulai hilang di kita. Ini penting banget. Yang kedua itu apa? Komunitas. Kita harus menjaga faktor komunitas itu. Yang ketiga itu soal apa? Pelayanan. Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45 dikatakan, dan semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di sini adalah satu kesetaraan yang mereka coba jaga gitu ya dalam jemaat mula-mula. Pada saat kita melayani, it's not about our skill ya, bukan tentang soal uang atau talenta kita atau skill kita. Kita bisa main musik, kita bisa nari, kita bisa nyanyi gitu kan, kita bisa berkhotbah. Bukan soal itu melayani. Melayani is much more than that. Melayani itu ada tentang saling support, saling menjaga satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain. Itulah melayani, menaruh orang lain prioritas lebih di atas daripada kita. Disitulah yang namanya itu melayani, teman-teman. Jadi makanya kalau kita patokan melayani itu soal skill gitu kan, yang ada kita lihat di mimbar gitu kan, maka kita akan kehilangan esensi dari pelayanan. Sebenarnya nilai dari pelayanan itu adalah kita saling mensupport satu dengan yang lain, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Itulah esensi daripada melayani. Kita saling menjaga, kita saling mensupport, saling melengkapin. Apakah bisa pelayanan di gereja dan online itu? Ya tentu bisa. Medianya berubah ya. Tapi esensinya tetap sama, yaitu apa? Menolong orang lain, mensupport orang lain. Itulah yang harus dijaga, teman-teman. Nah, hari-hari ini mungkin kita kehilangan daripada esensi dalam melayani. Dulu kita mungkin rajin melayani pagi sampai sore. Namun sekarang kita kehilangan esensi tersebut. Kita nggak lagi melayani. Kita lupa melayani. Kita lupa menaruh orang lain. Akhirnya apa? Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mementingkan orang lain, so yang kita pentingkan hanyalah diri kita sendiri. Kita menjadi orang individual. Maka kita kehilangan sesuatu dalam diri kita. Karena kita adalah makhluk sosial, di mana kita harus saling melayani. Disitulah panggilan setiap daripada kita untuk saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi. Tapi karena kita mulai online, kita mulai sendirian, kita mulai kehilangan esensi daripada pelayanan. Kita kehilangan firman Tuhan, kita kehilangan hadirat Tuhan, kita kehilangan komunitas, kita kehilangan pelayanan. That's why kita merasa boring. Kita merasa gereja online gak dapat apa-apa. Karena you don't get the essentials. Kita gak dapat esensinya daripada gereja. Kita gak dapat esensi daripada komunitas orang percaya ini. Can we? Dapat lagi? Sure. Tapi kita harus mau berubah. Kita harus mau membangun kembali. Ingat, pada saat kita ibadah online pun kita harus tahu, oke, aku mau cari Tuhan. Aku mau belajar firman Tuhan, fokus. Dedikasikan waktu 1 jam. Nggak lama, online sekarang cepet. 1 jam ibadah 45 menit. Dedikasikan waktu itu buat Tuhan. Jangan di skip-skip, ya kan? Fokus. Terus connect ke komunitas gitu kan. Dan dari situlah kita bisa melayani. Kalau nggak, kita juga bingung mau melayani di mana. Pada saat kita di cool, kita bisa doakan orang, kita bisa dengerin curhatan orang, kita bisa curhat balik gitu kan. Itu udah satu pelayanan yang luar biasa hari-hari ini. So aku pengen ingetin teman-teman, we need to rebuild the church. Caranya boleh berubah, tapi we need to build the church again. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Mungkin teman-teman bukan dari CK7 juga, makanya menekankan ini. We need to start
to build the church again. Kita harus mulai bangun kembali gereja Tuhan. Apalagi yang teman-teman melayani di tempat anak-anak muda, JC Youth, remaja, pemuda. Ini adalah waktu yang sangat krusial. Jangan sampai kita merasa gereja itu suatu hal yang kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Toh selama 1,5 tahun nggak gereja, nggak kenapa-napa, nggak disambar petir. Nah, ini satu mindset yang salah. Kita harus rubah, kita harus ganti, kita harus kembali ke dalam gereja Tuhan. Kita harus kembalikan esensi daripada gereja. Kita harus kembali kepada arti daripada gereja itu, eklesia. Dipanggil untuk keluar, untuk berbeda. Oke? Bisa? Yuk, mulai cari Tuhan lagi. Masuk dalam hadirat Tuhan, bangun komunitas kita, layani teman-teman, mulai doakan, ajak teman-teman. Aku mau tutup dengan satu kisah teman-teman. Ada satu remaja, seorang pemuda. Let's say kita beri nama pemuda ini Niko lah, nama aku aja. Let's say pemuda ini Niko. Gitu ya. Niko dulu tuh rajin pelayanan gitu kan. Ini bukan gue ya, tapi let's say gitu kan. Anggaplah it's just a story gitu. Niko itu dulu rajin pelayanan. Gereja pagi sore melayani. Dan dia sangat excited buat melayani kan. Sampai suatu hari pandemi terjadi gitu kan. Yang dulunya tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja, sekarang udah gak lagi gitu kan. So in the end apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai coba untuk online, komunitas school online, gereja online, tapi lama-lama bosen. Ya, seperti aku bilang, karena dia gak dapet esensinya. Dulu kenapa dia dapat seru-serunya? Ada teman, pelayannya sama-sama aktif di gereja, normal lah gitu kan. Tapi sekarang kan sendirian, di kamar doang. Mungkin diranjang, mungkin sambil jalan-jalan. Ada yang lebih menarik di dunia ini. Mungkin kerjaan, kreativitas, studi, dan segala macam. So ini yang dia tinggalkan itu. Dia merasa gereja nggak gereja sama aja. Dia cuma dengar pada saat dia pengen dengar, pada saat moodnya lagi baik, atau lagi pengen, atau lagi nongol gitu ya di timeline YouTube-nya, feed YouTube-nya. Sampai suatu ketika dia tanya mentornya follow up, dan dia bilang, kenapa ya? I feel something different, I feel something missing. Dia merasa kehilangan sesuatu dalam hidup dia. Padahal so far dia kuliahnya baik-baik aja, dia lagi studi kuliah. Dan ya nggak ada yang terjadi gitu. Cuma dia merasa sesuatu yang hilang. Lalu mentornya bilang, mungkin lu kehilangan kasih mula-mulanya ya. Gaya hidup yang waktu itu dulu lu rajin banget di gereja, dan lu mulai kehilangan ini. Dan inilah yang krusial sebenarnya. Kita mulai merasa beda. Lalu akhirnya pemuda ini mulai sadar, dan dia bilang, oke, aku mau coba lagi, aku mau coba join dalam school lagi gitu kan. Yang udah berhenti dalam school, udah nggak tahu kemana. Ternyata dia mulai lagi dalam school. 1 kali, 2 kali diajak temannya. Terus dia mulai, hey, I feel something back. Ada sesuatu yang kembali dalam hidup dia. Dan dia mulai excited, dia mulai aktif dalam school. Dia mulai ajak satu temannya lagi. Di situ dia mulai mimpin untuk sharing, doain, kan. Kadang sekarang bisa ngumpul di mall gitu kan. Dari yang dulu aktif menjadi stagnan gitu ya. Dan sekarang dia aktif kembali. Karena kenapa? Karena itu ada gaya hidup dia yang sudah terbentuk dari dulu. Itu gak akan bisa hilang. Kita tahu rasanya. We know the difference. On-site and online. I know the difference. Pemuda ini juga tahu. Makanya dia pada saat tangkep esensi daripada gereja. Oh iya, aku udah gak cari Tuhan. Aku udah gak masuk dalam hadirat Tuhan. Aku udah gak ada komunitas. Aku udah gak melayani. Dia merasa kehilangan. Bagian dari diri dia kehilangan. Nah, inilah yang harus kita dapetin. Passion ini, api ini kita harus kembalikan lagi. Amin. Inilah yang harus kita kembalikan lagi teman-teman. Pandemi udah mau berakhir. Everything looks getting better. Dari ekonomi, kesehatan, semuanya. Hopefully gak terjadi lonjakan-lonjakan lagi. So, yuk mulai bangun lagi kehidupan kita. Let's rebuild again the church. Mulai bangun diri kita kembali, kerohanian kita, komunitas kita. Dan aku yakin bulan ini kita akan belajar tentang membangun iman, membangun komunitas, dan juga membangun pelayanan di masa-masa seperti ini. So, stay tuned. It's about getting active back. Kita akan activate lagi, kita
activate lagi kehidupan kerohanian kita di bulan November ini. So kita akan prepare, semoga Desember by Christmas kita bisa ibadah bersama onsite. Amin, amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar akan firman-Mu tentang gaya hidup jemaat mula-mula. Biarlah Engkau yang materaikan setiap firman yang kami dengar ini dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh membentuk, membangun kembali kehidupan kerohanian kami, Tuhan, di masa-masa seperti ini. Tuhan, aku juga mau berdoa buat setiap teman-teman yang mungkin hari ini mengalami stagnan, bosan di dalam gereja, dan mungkin merasa kehilangan komunitas tersebut. Aku mau berdoa buat teman-teman. Kalau teman-teman mengalami hal tersebut, boleh gak taruh tangan kalian di dada kalian, tangan kiri atau tangan kanan kalian, dan aku mau berdoa buat teman-teman yang melakukan tersebut. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap teman-teman yang sedang mengalami hal tersebut. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan jalan yang terbaik, komunitas yang terbaik, agar mereka boleh terus tertanam dan bertumbuh. Damai sejahtera bagi mereka, Tuhan, dan mereka boleh kembali on track lagi kepada hadirat dan kasih-Mu, Tuhan. Urapi mereka, biarlah Tuhan Engkau yang membangunkan kembali pasukan remaja dan pemuda ya Bapa di gereja-gereja, agar kami boleh menjadi messenger Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kehidupan kami, kesehatan kami, keluarga kami, agar selalu ada di dalam lindungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur, haleluya, amin, amin. Have a great day, God bless you teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Come on.